Terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami bisa berkumpul di sini. Tuhan, kalau sebentar kami mau melakukan ibadah, Tuhan yang berkati kami dari awal sampai akhir acara. Dan dalam Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Aku
tepuk tangan di atas kepala saudara. Ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus. Dalam suka dan duka, hey sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Lagi-lagi di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Amin. Semuanya mau ikut Yesus, saudara. Amin. Dalam suka, senang kita percaya Yesus selalu ada dalam kita. Amin. Haleluya. Satu lagi memuji Tuhan, saudara. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tangan kami Tuhan. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama kita lompat ya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam akan kami lewati bersamamu Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sama-sama katakan, Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan
Bahkan Engkau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Semua percaya bahwa Allah kita Allah yang berkuasa, amin. Yang diberkati Tuhan, kami silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami lagi Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Who makes the sun to rise and brings the earth new life and every being, Jesus is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream, Jesus is you. Mari katakan bersama Tuhan. Who brings me food for my table? Amen. Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through all that I have been? Jesus, it is you. Jesus, it is you. Lempar kita ke surga, nyatakan. So I lift my hand, I bring my song, all of my days, all of my right, all of my right. I offer my life here and beyond, to the one thing true, to the one thing true. Jesus, it is you. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita. Mari dari awal katakan pujian ini. Who makes the sun to rise and brings the earth to life in every beam, Jesus, it is you. Who turns the day, who turns the day to night and watches me as I begin to dream, Jesus, it is you. Who brings me food for my table? Who cares for all of my needs? Who walks the road with me, has grown with me through
angkat suara kita. So I lift my hand and I bring my soul, my soul. All of my days, all of my life, all of my wrong, I offer my life, I offer. Here and to the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, to the one thing true, Jesus is you. To the one thing true, Jesus is you. Berapa syukurmu sembah. Jesus is you. Jesus is you. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari mengucapkan kebesaran Tuhan, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Bersama dengan semua jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama berkata, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mana lebih lagi serukan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat
kagum akan Engkau, ku kagum akan Terima kasih Tuhan, terima kasih apabila Engkau masih memberikan kesempatan kami di bumi ini untuk masih bisa memuji menyembah Engkau. Dan tentu harapan kami dan harapanmu adalah suatu saat kami nanti bersama-sama dengan Engkau di surga. Kami bisa bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Karena kami sudah melewati bagian-bagian yang terbaik dalam perjuangan, dalam perjalanan iman kami di bumi ini. Kami berharap kami bisa menyelesaikan segala apapun yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami tahu kami tidak akan mungkin bisa melewati itu tanpa Tuhan. Oleh sebab itu kami hari ini tetap mau belajar ya Tuhan. Kami ingin semakin mengenal pikirannya Kristus. Apa sih yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami? Supaya tidak ada yang gagal panen di antara kami. Tidak ada yang tidak mencapai garis akhir. Tidak ada satupun yang terhilang. Dan kami tahu itu tidak mudah. Tapi tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan kami ini adalah anak-anak-Mu yang percaya dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Berbicaralah lewat apa yang kami menyampaikan. Aku hanyalah anakmu yang benar-benar sangat terbatas. Baik hikmat, baik kemampuan untuk menyampaikan. Tapi aku tahu Tuhan, ada Roh Kudus yang tetap akan memberikan pengertian kepada kami semua. Supaya setiap berkat firman yang disampaikan bisa kami pahami dan masuk ke dalam hati kami yang paling dalam. Dan ada Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap firman yang disampaikan. Sehingga satupun benih-benih firman itu tidak ada yang mati karena tanah yang kering. Tidak ada yang mati karena hipitan semak belukar. Tidak ada yang dimakan burung, tidak ada yang dicuri oleh si jahat. Tapi setiap benih firman itu bisa masuk dalam hati kami dan membuat suatu ledakan yang besar dalam setiap perubahan hidup kami ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, mari sama-sama katakan amin. Bisa berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Silakan duduk. Thank you ya teman-teman ya. Thank you guys. Ya. Shalom. Puji Tuhan, masih ada hingga saat ini. Iya kan, 25 hari yang lalu, 21 hari yang lalu kita melakukan ibadah juga di sini. Saya mau naikkan satu pujian ya. Diajak istri saya ke depan. Silakan Mai. Iya, sekarang. Kalau pulang nanti udah makan-makan ya. Nanti Anhan ngambek lagi. Dan naikkan satu pujian ya teman-teman ya. Ya, saya berharap suatu saat yang couple di sini suatu saat nanti bisa juga ikut melayani bersama-sama suami dan istri, dan suatu saat dengan anak-anaknya juga. Karena memang hidup kita tuh hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tolong ya, tampilkan satu pujian lama. Tapi saya pikir pujian buat Tuhan itu tidak ada yang expired ya. Tampilkan ya. Yang tahu boleh nyanyikan. Buka hatimu, teman-teman. Koneksikan dengan Dia. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the ocean
oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know your God. Find this my soul in Christ alone. No ears bow in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still and know our God. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Kami sembah Kau Tuhan. Kami hanya memandangmu dengan cinta kami hanya kepadamu Tuhan. Oh, Jesus. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang. Lebih lagi, katakan di saat badai. Oh, ku akan terbang bersamamu. Atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami butuh ketenangan dari-Mu Tuhan. Kita semua butuh ketenangan dari Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus baik. Thank you sayang. Saya berharap suatu saat nanti di antara kita
Karena yang kami lakukan tadi itu dulu tidak akan mungkin terjadi. Ya. Karena terlalu banyak belenggu yang menutupi mata saya. Tapi Tuhan Yesus baik. Cukup satu orang yang berdoa, istri saya yang berdoa terus menerus, akhirnya Tuhan memberikan jawaban. Dan saya mengalami suatu hal yang baru. Berubah semuanya. Berubah semuanya. Cara pandang saya dalam pelayanan, cara pandang saya memandang jiwa-jiwa, cara pandang saya memandang hidup saya gitu. Walaupun tetap proses ya teman-teman ya, kita terus belajar. Dan hari ini kita semua tuh mau belajar. Ya. Tidak ada di antara kita yang hebat. Ya, tidak ada di antara kita yang jago. Kita tuh semua tuh sama-sama mengikuti suatu lomba lari. Lari yang panjang. Lari maraton. Di mana di dalam perlombaan lari maraton itu banyak yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang pasti satu hal yang Tuhan mau adalah kita tetap berlari. Kita terus berlari. Kita harus jaga tuh stamina kita. Kita harus jaga iman percaya kita. Makanya kita butuh firman Tuhan. Dan kita sama-sama belajar dan saya berharap suatu saat kita sama-sama finish. Kita sama-sama bisa mencapai garis akhir. Karena kita melakukan itu bukan karena upah. Walaupun Tuhan memberikan upah kepada kita. Tapi karena kita mengasihi Dia. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan korban yang diberikan kepada kita tuh tidak main-main, tidak receh. Dia mengorbankan dirinya demi kita. Jadi ini yang saya mau katakan selalu lewat persekutuan iman hatiku ini. Kita selalu mau belajar. Amin. Ya. Judul persekutuan iman hatiku kita pada hari ini tuh adalah taat tetapi tidak mengerti. Berarti ada taat yang mengerti. Kita lihat di Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-12. Saya berharap suatu saat, enggak lah ya, bukan suatu saat itu kan berarti masih enggak tahu kapan. Saya berharap kita pulang nanti dari tempat ini, kita bisa lihat diri kita tuh ada di mana. Apakah kita sudah mengerti atau mau mengerti atau tidak mengerti? Ya kalau dikatakan mengerti mungkin kita on proses ya, kita belum tentu bisa mengerti semuanya, tapi kita mau mengerti. Artinya mau mengerti itu artinya kita mau belajar, kita mau evaluasi diri kita. Lihat firman Tuhan. Firman Tuhan itu bukan suatu mantra yang ajaib. Yang maksudnya kita hanya baca, kita perkatakan aja dengan suara yang keras maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya dulu diajar seperti itu, believing and speaking. No. Percaya, banyak orang hanya percaya kepada Yesus bahwa Dia itu adalah Tuhan, tapi tidak cukup sampai di situ saja. Yakobus mengatakan bahwa jangankan kamu gitu, iblis itu bukan hanya percaya, dia gemetar. Enggak cukup percaya. Tapi kita tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Yesus. Ibrani pasal yang kelima yang ke-12. Kiranya ini masuk ke dalam hati kita ya. Sebab sekalipun kamu, ada ya, boleh dilihat di situ. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sampai di situ dulu. Ada kata ditinjau dari sudut waktu. Ya. Coba kita lihat. Perjalanan hidup kita bersama Yesus sudah berapa lama? Ada yang baru, tapi kalau yang sudah lahir dari keluarga Kristen, tentu dari kecil ya, saya dari kecil. Atau terlalu jauh, oh iya saya dulu lahir dari keluarga Kristen, tetapi orang tua saya belum sungguh-sungguh baik, mungkin dihitung dari mulai lahir barunya kita. Saya kan lahir baru tahun 99 ya, betul ya. Berjalan begitu saja. Banyak pengajaran enggak? Banyak.
Terus saya bertobat tuh saya benar-benar gila-gilaan itu. Benar-benar cari Tuhan di mana-mana. Pemburu Tuhan. Di mana ada KKR saya datang, di mana ada ibadah saya datang, menara doa saya datang, ada kegiatan-kegiatan seminar saya datang, mau ibadah youth, mau ibadah dewasa muda, mau ibadah umum, saya datang. Tapi ternyata ada satu cara pandang yang salah sehingga semua yang saya alami itu tidak menjadi apa-apa hanya kecuali mengubah saya dari seorang pecandu narkoba jadi tidak menjadi pecandu narkoba. Ada azas-azas pokok yang tidak saya lakukan. Dan ternyata kalau saya renungkan hal itu, teman-teman, saya lihat fenomena itu juga ada di sekitar kita. Ada sebagian orang yang hanya bersyukur aja, ya udah dulu saya suka main judi, saya juga dulu kecanduan A, B, C, D, sekarang udah nggak lagi, stop sampai di situ aja. Seakan-akan Yesus datang ke dunia itu hanya untuk menghentikan dia dari kecanduan judi. Yesus datang ke dunia hanya untuk menghentikan dia dari kecanduan narkoba. Yesus mati buat dia hanya untuk membuat dia tuh supaya saat dia bertobat, dia diberkati dengan berlimpah ruah gitu. Seakan-akan kita buat Yesus itu seperti itu. Tentu Yesus tidak seperti itu tujuan dia datang. Dia datang itu, saya sering sekali mengatakan di sini, ingat, Yesus datang bukan untuk menyembuhkan. Yesus datang bukan untuk memberkati. Yesus datang bukan untuk memberikan mujizat. Yesus datang itu untuk menyelamatkan. Semua yang tadi saya sebutkan di awal, itu hanyalah bonus dari Tuhan buat kita. Makanya ada yang mendapat, ada yang tidak mendapat. Tapi kalau keselamatan, setiap orang yang benar-benar berseru kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, dia pasti akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau kesembuhan belum tentu semua mendapat kesembuhan, betul nggak? Saya sembuh dari hepatitis C, tapi ada juga orang yang tidak sembuh karena hepatitis C. Saya dengar kesaksian ada orang yang sembuh dari kanker, tapi ada juga tidak sembuh oleh kanker. Walaupun sama-sama dilayani, walaupun sama-sama didoakan. Ada yang bangkrut, dia akhirnya luar biasa diberkati, sangat diberkati. Tapi ada juga yang sudah bangkrut, dia bertobat, biasa-biasa aja. Karena memang bukan itu tujuan utama Tuhan. Tujuan utama Tuhan itu adalah untuk menyelamatkan. Kok menyelamatkan, keselamatan itu mutlak. Makanya yang mutlak itu yang kita prioritaskan. Kalau memang kita sudah yakin kita mendapatkan yang mutlak itu, sudah kewajiban kita juga harus membagikan itu kepada orang lain. Makanya diminta untuk menjadi pengajar. Berapa banyak di antara kita jemaat-jemaat, saya nggak tahu teman-teman mau gereja dimanapun, ada kerinduan dalam hati itu menjadi pengajar. Ada, tapi tidak banyak. Cukup hanya sebagai jemaat yang setia. Apakah teman-teman nggak pernah berpikir bahwa itu suatu saat bisa menjadi masalah kalau kita nanti ketemu sama Tuhan? Saya bertobat tahun 99. Tapi saya baru mulai menghitung lagi hidup saya berkenan di mata Tuhan kurang lebih hampir 2 tahun, teman-teman. Teman-teman bagaimana? Dan ini yang kami kejar sekarang. Itulah kenapa saya sekarang begitu semangat sekali membawa istri saya, membawa anak saya, membawa teman-teman saya. Ayo, kita lakukan sesuatu. Karena nggak cukup apa yang kita lakukan kemarin. Karena kita tidak memiliki hati yang sama seperti Yesus untuk memandang jiwa-jiwa. Di sini dikatakan kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ciri-ciri khasnya itu adalah masih memerlukan susu. Bertahun-tahun kita bertumbuh menjadi anak Tuhan dengan berbagai macam pengajaran, kita masih hanya pengen susu, bukan makanan keras. Bukan makanan yang membuat kita tuh tidak enak. Saudara, kalau kita sudah semakin mengerti sama apa yang Tuhan mau, saudara nanti akan bisa merasakan, kelak kita akan merasakan bahwa hidup kita tuh lebih banyak memberi daripada menerima. Pasti seperti itu. Dan namanya memberi, itu pasti tidak enak dibandingkan menerima.
Berapa banyak anak-anak Tuhan yang selama pertumbuhan hidupnya bersama Tuhan, dia selalu hanya menginginkan untuk menerima. Dia nggak mau memberi waktu, dia nggak mau memberi tenaga, dia nggak mau memberi perhatian dan yang lainnya. Pengennya susu terus. Anak bayi, setiap dia susu datang. Betul kan? Coba Tris sekarang, orang bilang aneh. Benar nggak Tris? Gak akan datang, betul? Kita pengennya selalu kalau punya sesuatu, Tuhan tolong saya. Saya juga sama. Tapi sebelum kita minta pertolongan Tuhan, kita tidak mau melihat aku sudah melakukan apa buat Tuhan. Aku sudah melakukan apa yang dia inginkan apa belum. Karena kalau kita memikirkan aku sudah melakukan apa untuk Tuhan, berarti kita keluar dari pikiran kita keluar dari dalam diri kita, dari segala keinginan kita akan keluar dan kita mulai melihat Tuhan, apa yang kau mau sebenarnya dalam hidupku. Oke. Lanjutkan ya ayat yang ke-13. Kenapa ini penting sekali? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Ia tidak memahami, ia tidak mengerti. Taat tetapi tidak mengerti tentang kebenaran. Dia nggak mengerti dia diselamatkan untuk apa. Dia nggak mengerti diberkati untuk apa. Dia nggak mengerti disembuhkan untuk apa. Dia nggak mengerti diangkat Tuhan itu untuk apa. Dia nggak mengerti. Yang dipikirkan Tuhan hanyalah dirinya sendiri terus. Dia nggak ngerti. Sebab dia adalah anak kecil. Coba kita lihat dalam hidup kita. Kita hari ini posisi kita sebagai anak kecil atau orang dewasa di dalam Tuhan. Kalau kita masih seperti yang tadi saya katakan, gak mengerti arti keberadaanku tuh apa ya sebenarnya ya. Kamu sesungguhnya masih anak kecil. Coba saya mau kasih tahu tadi, ada asas-asas pokok. Kita sama-sama belajar ya, renungkan. Apa sih asas pokok ajaran Yesus? Saya renungkan teman-teman ya. Ajaran pokok Yesus bicara tentang kasih, betul gak? Yesus tentang kasih, tentang apa lagi? Keselamatan. Ya kan? Dari kasih ke keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita selamat. Bukan supaya kita sembuh. Bukan kita diberkati, bukan. Supaya kita bertambah kaya, bukan kita bertambah tinggi posisi kita, bukan. Tapi supaya kita memperoleh keselamatan. Terus apa lagi? Pertobatan kan. Asas-asas pokok itu kan apa? Pertobatan. Setiap hari kita harus bertobat. Karena kita setiap hari juga pasti akan melakukan kesalahan. Setiap hari arti bertobat itu adalah kita koreksi diri kita. Karena setiap hari juga kita akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Makanya saya sangat tidak setuju kalau ada yang bilang sekali bertobat, maka dia akan memperoleh keselamatan. Oh enak banget. Baru berpikir yang jelek aja kita udah salah di mata Tuhan. Makanya kerennya Yesus itu seperti apa saudara? Kalau yang lain nanti, mungkin ajaran-ajaran yang lain, mereka akan diberitahu gitu, akan dihitung antara perbuatan baik sama perbuatan jahat. Kalau mungkin perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, maka besarlah harapan dia untuk dia bisa memasuki yang namanya sorga kalau memang kita bicara upah nih saat ini. Tapi saat kita mengatakan Yesus, kita mendengar perkataan Yesus, di saat kita mengingini, baru memikirkan, kita ada dosa. Baru ingin mau membunuh orang, belum dibunuh, sudah dosa. Baru memandang jelek orang gitu, belum mengatakan yang jelek kepada dia, sudah dosa. Kalau sudah seperti itu, di mana harapan kita bahwa kita akan memperoleh keselamatan? Di mana bisa ditimbang antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik tadi? Sudah pasti perbuatan yang tidak baik itu akan menggunung tinggi. Artinya mustahil manusia bisa selamat dengan perbuatannya. Makanya kita bersyukur punya Yesus. Oleh percaya kepada Yesus, menerima keselamatan dari Yesus, menerima anugerah dari Yesus, dan melakukan ajarannya, kita bisa memperoleh keselamatan. Itulah hebatnya Tuhan Yesus kita. Bukan dengan susah payah kita lagi. Kalau dengan susah payah, satu dosa, satu korban. Satu dosa, satu korban. Satu dosa, satu korban. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel pada masa itu. Cuma Musa mengatakan kalau engkau membunuh, kalau engkau mencuri,
Oke, berapa banyak orang yang mencuri? Mungkin cuma 1 kali dalam seumur hidupnya, berarti 1 korban. Tapi saat Yesus katakan, baru mengingini saja engkau sudah dosa, kebayang kita harus bakar korban terus. Dari mana kita bisa bakar korban? Tapi Yesus datang untuk memberikan korban yang terbesar. Hanya oleh kuasa namanya kita memperoleh keselamatan. Tapi dengan catatan kita harus bertobat setiap saat. Koreksi diri setiap saat. Evaluasi setiap saat. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita merendahkan diri kita. Hanya orang yang merendahkan dirinya yang bisa bertobat, teman-teman. Kalau orang yang tidak merendahkan dirinya, dia tidak akan bisa bertobat. Bahkan saya mau katakan pertobatannya itu palsu. Hanya orang merendahkan diri yang bisa melihat dirinya sejelas-jelasnya. Makanya kalau orang yang tidak merendahkan dirinya alias orang yang sombong, dia akan lebih suka, lebih jelas melihat kesalahan orang lain kan? Karena kesombongan itu akan menghalangi kita melihat diri kita. Akan selalu ada alasan, iya sih gua salah, tapi kan, iya sih memang betul dia benar, tapi kan. Tapi kalau kita merendahkan diri, kita tahu Tuhan aku salah. Aku salah. Ajaran pokok Yesus kan tentang iman. Hanya orang memiliki iman yang bisa menghampiri tahtanya Allah. Azas pokoknya apa lagi? Memuridkan. Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, kalau engkau sudah insyaf, maka engkau harus menguatkan teman-temanmu yang lain. Menguatkan, memuridkan. Menguatkan tentang apa? Tentang firman dong. Bukan menguatkan tentang kata-kata yang biasa dari manusia, tapi kata-kata dari firman. Kayak saya dipulihkan bersama istri saya, bersama anak saya. Saya tadi kan ajak teman-teman kan, ayo saya berharap yang couple suatu saat kau bisa juga melayani bersama pasanganmu. Gak cukup hanya duduk saja. Mulai lakukan sesuatu, karena itu rencana Tuhan kau dipulihkan. Karena itu rencana Tuhan kau diberkati. Karena itu rencana Tuhan kau memperoleh kehidupan yang baru untuk kau saksikan di depan. Kami bukan orang yang suaranya bagus, tapi tujuan tadi kami berdua untuk menyaksikan bahwa kami dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kami bisa unity bareng-bareng di atas. Ya teman-teman. Itu asas-asas pokok. Oke. Kenapa penting sekali sih menjadi dewasa? Bukan terus jadi anak kecil. Ya kalau teman-teman di Pondok Anggur udah sering banget saya bilang, ya. Jangan harap mempelai tidak dewasa akan bisa bertemu dengan Tuhan nanti. Jangan harap hanya mempelai yang dewasa. Tuhan kita tuh hanya menantikan orang yang dewasa. Saya mau ngajarin satu hal ya. Pertama, kita buka nih ya di ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Hanya orang dewasa yang bisa membedakan yang baik daripada yang jahat. Dan juga yang terbaik dari yang baik. Oh itu susah. Kalau membedakan yang baik dari yang jahat itu mudah teman-teman. Tapi membedakan antara yang terbaik dengan yang baik. Suatu saat anak sakit dan suatu saat pelayanan. Ini saya mau ngasih tahu satu hal ya. Sesuatu yang merubah cara berpikir saya. Teman-teman kan di sini pasti sudah pernah mendengar saya katakan bahwa di dalam urutan kami memandang prioritas dalam kehidupan ini. Yang pertama itu adalah Tuhan, garis miring adalah keluarga. Jadi Tuhan bukan nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pelayanan pekerjaan atau apapun. Bukan, nomor 1 Tuhan, garis miring adalah keluarga. Kalau dulu berpikir nomor 1 itu adalah Tuhan, nomor 2 itu adalah keluarga. Makanya mungkin teman-teman bisa melihat kenapa kami bersama istri kami selalu bareng kemana-mana. Dan saya mau katakan untuk membedakan yang baik dan yang terbaik. Kalau dulu, pernah anak saya waktu itu sakit, ya. Saya udah mau pelayanan, saya udah mau berangkat ke suatu daerah. Saya bingung, anak saya demam. Istri saya, Tami, mengatakan udah gak apa-apa berangkat aja, tapi saya bingung. Dan saya tanya teman-teman saya, satu tim, karena kami berangkat satu mobil waktu itu. Kamu bisa gantiin saya enggak? Karena waktu itu kita ada KKR untuk anak-anak muda di Kopeng. Oh nggak bisa bang. Siapa tuh? Siapa yang bisa? Nggak bisa. Dan pada saat itu, akhirnya saya memutuskan berangkat. Teman-teman tahu,
kalau misalnya, ini nggak apa-apa ya kalau diperdebatkan ya, tapi ini cara pandang saya sekarang. Yang membuat saya menjadi berangkat atau tidak berangkat, itu adalah keputusan istri saya. Tapi pada saat itu, saya memutuskan bukan perkataan istri saya, tetapi bahwa saya harus mengutamakan pelayanan. Walaupun istri saya mengatakan silahkan, tapi saya memutuskan karena saya mengutamakan pelayanan. Tetapi andai itu terjadi sekarang, kalau istri saya bilang, tolong kamu temanin saya di sini, saya akan batalkan pelayanan itu. Karena bagi saya, keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Biar mereka yang ngadakan acara, mereka yang cari akal bagaimana mencari pengganti. Untuk menjadi pembicara, memang cuma saya yang melayani, yang bisa melayani. Tetapi anak saya, istri saya pasti menunggu saya, menantikan saya. Kalau dulu saya diajar, kesannya kamu tidak memiliki iman kalau seperti itu. Kamu tinggalkan keluargamu, kamu tinggalkan pelayananmu demi keluargamu, kamu tidak memiliki iman, seakan-akan Tuhan tidak akan bisa menolong kamu. Walaupun faktanya memang Tuhan menyembuhkan, tetapi selama perjalanan saya itu bergumul terus. Saya waktu itu masih SMS kali ya, saya SMS-an dulu dengan istri saya, gimana kondisinya, saya hilang damai sejahtera, saya hilang sukacita teman-teman. Dan saya juga nggak merasakan apa-apa pelayanan di sana pada saat itu. Dan sadar nggak, kenapa banyak anak-anak hamba Tuhan ngaco? Terlalu sibuk orang tuanya. Terlalu sibuk. Dan kenapa banyak anak-anak hamba Tuhan untuk suatu tempat yang gerejanya kecil, tidak mau menjadi penerus orang tuanya. Karena dia paham. Dia butuh bapaknya nggak ada, sibuk pelayanan di mana-mana. Dia ditemani oleh ibunya. Lebih parah lagi kalau ibunya juga pelayanan juga. Dia ditemenin sama siapa? Makanya akhirnya begitu dia dewasa, aku gak mau pelayanan, Pak. Aku gak mau, karena bagi dia pelayanan itu tidak menyenangkan. Dan kalau kami di sini itu kami rubah. Antara dua, kalau tadi sakit ya tentu saya akan batalkan itu. Tapi kalau memang ternyata ada acara-acara lain yang penting, lebih baik saya bawa keluarga saya, udah kamu ikut aja. Ikut bareng-bareng, kita tetap bareng-bareng, bersama-sama melayani Tuhan dalam satu keluarga. Tidak lagi one man show seperti dulu, sendirian. Pelayanan di mana? Sendirian. Istri di rumah, anak di rumah. Pulang malam, waktu ada yang hilang. Bukankah tanggung jawab sebagai seorang bapak, sebagai seorang imam, itu adalah menjadi seorang teladan bagi anak-anaknya. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Anak bisa kepahitan. Hebatnya di panggung, hebatnya di mimbar, tapi di rumah kamu bukan siapa-siapa. Kalau sudah seperti itu, apakah ibadah saya berkenan di hadapan Tuhan? Tidak akan berkenan. Orang lain mungkin bisa diberkati, tetapi keluarga sendiri tidak diberkati. Itu yang kami ubah sekarang. Makanya kami sekarang bareng-bareng. Mau olahraga hayu bareng-bareng. Selagi memang masih bisa ya, kami ada juga tugas di sini. Kalau memang bisa dibagi, tapi secara umum kami bareng-bareng. Touring kami bareng-bareng. Olahraga, kami kemarin ikut ikut kegiatan youth di GBI Lembang, main basket, ayo bareng. Makan-makan, ayo bareng. Karena memang itu tujuannya. Sekarang anak kami sudah kuliah, jadi tidak bisa bareng. Tapi minimal dia sekarang lihat, papa kok beda ya, mama sudah beda ya. Kok sekarang bareng-bareng? Supaya dia bisa melihat, melayani itu manis, melayani itu indah. Kehidupan pelayanan itu bukan omong kosong, tapi nyata. Antara yang diperkatakan sama yang dilakukan itu sama. Itulah membedakan mana yang terbaik dari yang baik. Itu gak mudah. Hanya orang dewasa yang bisa. Dewasa dalam Tuhan. Bukan karena usianya. Banyak saya lihat yang udah rohani, usianya juga sudah 60-70, tetap kekanak-kanakan kok. Makanya itu tidak memandang usia teman-teman. Makanya berlomba-lomba sekarang kita pun bisa suatu saat dipakai oleh Tuhan. Bisa seperti ini, bahkan lebih daripada ini teman-teman. Yang penting cara pandang itu harus benar. Harus menjadi dewasa. Yang kedua, coba kita lihat. Di Efesus pasal 4 ayat 13 sampai 16 nih ya. Efesus pasal yang keempat ayat 13, oke. Oke lanjut 14 ya. Ya, sorry yang 13 yang tadi, balik lagi. Ya,
Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan. Hanya orang dewasa yang tetap teguh pada ajarannya Kristus. Lanjut ke 14-nya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tidak gampang diombang-ambingkan, teman-teman. Tidak gampang diombang-ambingkan. Bahkan kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dari Tuhan. Dengan berbagai macam rupa-rupa pengajaran sekarang yang ada ini, kita bisa connect sama Tuhan, kita bisa ambil mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar, mana yang benar. Yang tidak benar kita tidak mau ambil, yang tidak benar kita tidak mau ambil. Sekarang kan banyak nabi-nabi palsu. Sekarang kan banyak angin rupa pengajaran membuat kita itu kalau kita tidak dewasa, oh ini yang benar. Saya mau saksikan sedikit. Hampir semua pengajaran yang saya dapatkan dulu, itu sudah tidak saya pegang lagi sekarang. Saya benar-benar ambil sesuai dengan apa yang saya alami. Seperti yang tadi saya bilang, nomor 1 itu adalah Tuhan, garis miring adalah keluarga. Seperti tadi yang saya saksikan, bahwa keluarga itu penting sekali. Kenapa? Karena saya melihat, saya mengalami. Saya mau berkata kepada diri saya, stoplah omong kosong. Stoplah kasih yang pura-pura. Walaupun tidak ada niat untuk berpura-pura, tapi dibawa untuk berpura-pura. Walaupun tidak berniat untuk menciderai kepercayaan orang, tapi akhirnya menciderai kepercayaan orang. Karena memang pemahamannya salah. Tidak mau menjadi dewasa, teman-teman. Tidak mau menjadi dewasa. Jadi umat tidak diarahkan kepada kasih Yesus, tetapi kepada ritual, kepada cara, metode, pengkultusan individu, dan lain-lain. Kalau di sini kan teman-teman lihat, kita nggak pakai ritual, walaupun memang kita adalah seorang yang karismatik. Karena bukan itu yang utama. Tapi yang utama itu adalah kedekatan hubungan kita sama Tuhan. Dan semakin dekat kita sama Tuhan, pasti akan dirasakan oleh sesama kita. Pasti, nggak bisa tidak. Nggak bisa dipisahkan itu. Makanya jangan kadang-kadang heran gitu ya. Kita suka ngomong kan, aneh ya giliran pelayanan aja hebat banget. Tapi kok giliran etika sopan santun aja kok nggak ada. Itu ada sesuatu yang aneh, saudara. Bagaimana mungkin kalau kita punya koneksi sama Roh Kudus, kita nggak sopan? Bagaimana kalau kita bisa koneksi sama Roh Kudus, kita nggak hormat sama orang tua? Bagaimana mungkin kalau kita nggak ada kalau kita koneksi sama Roh Kudus, tapi kita nggak punya etika, attitude kita nggak baik? Bagaimana mungkin? Bukankah Roh Kudus akan selalu mengajarkan kita, teman-teman? Bagaimana mungkin kalau kita katanya koneksi sama Roh Kudus, tapi kita beda-bedakan orang? Bagaimana mungkin seperti itu? Kalau pendetanya adalah pendeta yang baru, entah dari daerah mana, daerah yang kecil atau kampung, kita nggak memberikan respect kepada dia. Tapi kalau hamba Tuhan ini mungkin punya followersnya yang banyak banget, terkenal, wah kita kasih yang terbaik sama dia. Coba kalau kita punya koneksi sama Roh Kudus, bagaimana mungkin kita bisa melakukan hal itu? Artinya apa? Ya lu memang gak punya koneksi sama Roh Kudus. Karena kalau kamu punya koneksi sama Roh Kudus, kau pasti akan ditegur sama Tuhan. Mau hamba Tuhan dari kampung, dari pedesaan, mau yang followersnya gak ada, mau yang followersnya banyak, di mata Tuhan, bukan itu ukurannya. Itu contoh. Ya. Kalau memang kita punya kedekatan dengan Roh Kudus. Dan kenapa kita harus dewasa? Menerima pertumbuhan dari Yesus dan mengalami perubahan karakter yang membangun dirinya dalam kasih. Coba kita lihat di ayat 15-nya. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia yang Kristus adalah kepala. Lanjut 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Menerima pertumbuhan itu tadi dalam Kristus Yesus. Ada pertumbuhan, kalau memang kita dewasa, pasti kita ada pertumbuhan.
Kalau kita memang dewasa, pasti akan ada pertumbuhan, ada perubahan ke arah positif dari karakter kita. Yang dulu gede ambek, jadi semakin menurun gede ambeknya. Dari yang dulu suka iri hati, jadi semakin menurun iri hatinya. Dari yang dulu kalau ngomong suka nyakitin orang, semakin menurun omongan-omongan yang menyakitin hati orang. Dari yang dulu misalnya suka ngegosip, jadi semakin menurun keinginannya buat ngegosip. Semua itu ada pertumbuhan, perubahan teman-teman. Dan itu tujuannya karakter kita. Itu tujuannya itu adalah karakter kita. Jadi bohong segala ibadah kita kalau itu tidak mengubah karakter kita. Sekali lagi saya katakan, bohong semua ibadah kita kalau itu tidak mengubah karakter kita. Makanya kita harus cek. Jadi ibadah itu bukan cuma sebatas nyanyi-nyanyian, puji-pujian, baca firman, hafalin ayat firman. Loh, tapi nggak ada perubahan. Tetap aja sama. Tetap aja kalau orang ngelihat kita itu males gitu. Dia datang bikin rusuh, dia datang bikin gua bete, dia datang bikin suasana itu berubah. Dia datang bikin bubar ini acara. Dia datang bikin terjadi perpecahan di mana-mana. Udah ada yang salah kalau soal itu, teman-teman. Itulah artinya kalau kita pengen menjadi dewasa. Itulah sebabnya kita harus berubah pola pikir, karakter di dalam hidup. Tidak lagi sama dan mengikuti pola-pola yang diajarkan dunia yang berlawanan dengan ajarannya Yesus. Kita lihat di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Coba naikkan satu pujian. Ubah hatiku. Ada satu pujian teman-teman ya. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku, ubah hatiku. Katakan itu kepada dia. Seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Itu satu kerinduan kepada kita untuk kita bisa seperti Tuhan, karena dia itu adalah penjunan kita. Yang tadi saya katakan, bagaimana mungkin kita mengaku punya koneksi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, tapi hidup kita seperti itu. Kita sudah tidak sama antara kita dengan penjunan kita. Udah berbeda. Udah berbeda sama yang datang untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Roma pasal yang 12. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kalau kita bicara apa yang baik, udahlah kita udah tahu ya. Ya kalau apa yang baik ya, kata Tuhan jangan mencuri ya, kita jangan mencuri. Ya, kalau kata Tuhan kita harus memaafkan ya kita harus memaafkan. Tapi yang kedua saya mau bahas di sini adalah yang berkenan kepada Allah. Apa itu contoh yang berkenan kepada Allah? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 4. Coba di atasnya lagi, ayat 3. Oke, ayat 4 ya berarti. Ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain.
Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Teman-teman kan tahu cerita ini ya, bicara tentang Kain dan Habel. Kain memberikan korban dalam bentuk ternak, dan Habel memberikan korban kepada Tuhan dalam hasil-hasil pertaniannya. Tapi firman Tuhan katakan bahwa Habel di sini ditolak, ya. Kain ditolak persembahannya oleh Tuhan karena dia tidak memiliki iman. Habel memiliki iman. Padahal dua-duanya memberikan korban. Habel memberikan korban, Kain memberikan korban. Bukan masalah yang satu ternak, yang satu adalah tanaman. Tapi iman. Nah, saya mau nanya pada teman-teman, di saat tadi memuji menyembah Tuhan, saudara punya iman kepada Tuhan apa tidak? Kalau saudara memiliki iman kepada Tuhan, artinya di saat saudara mengucapkan kata demi kata pujian itu dengan segenap hati, bukan sekedar lip sync saja, saya percaya korban kita itu diterima oleh Tuhan. Tetapi kalau kita menyanyi hanya seperti karaoke saja, lip sync saja, percayalah sebagus apapun suara kita, Tuhan tidak akan berkenan. Karena di mata Tuhan kita sama dengan Kain. Itu artinya berkenan. Kain tidak beriman kepada Tuhan. Kain tidak beriman, dia gampang iri hati. Waktu Tuhan berkata kepada Kain, kenapa mau kamu muram? Karena dia panas hati, begitu korbannya tidak diterima oleh Tuhan, dia panas hati, dia muram, dia kehilangan sukacita. Itulah adalah anak kecil. Dan Tuhan berkata, kiranya engkau harus bisa mengatasi, jangan sampai dosa itu berkuasa atasmu. Tapi apa yang terjadi? Dosa berkuasa atas Kain dan dia membunuh Habel. Sehingga dia menjadi terkutuk. Begitu bahayanya sikap seperti seorang anak kecil. Kita tidak memiliki iman kita kepada Tuhan lewat pujian kita, lewat ibadah kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, lewat pekerjaan kita, lewat kuliah kita, lewat apapun yang kita lakukan. Kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, tapi kita seakan-akan kita memiliki iman kepada Tuhan, seakan-akan kita berdoa, tapi berdoa kita tuh hanyalah liturgi, berdoa kita tuh hanyalah suatu hal yang memang sudah seharusnya kita lakukan. Kita nggak lagi dengan hati kita penuh mengasihi Tuhan. Kita tidak lagi dengan memberikan hidup kita sebagai suatu persembahan. Paham bahwa aku berdoa supaya aku ada komunikasi dengan Tuhan. Aku rindu sama Dia, aku kangen sama Dia, aku ingin menyampaikan sesuatu kepada Dia. Kita tidak lagi melakukan dengan itu. Kita hanya melakukan itu dengan begitu biasa-biasa saja. Apa bedanya kita dengan Kain? Tidak dewasa. Ya, tidak dewasa. Harusnya dia introspeksi saat Tuhan bilang, kenapa mau kamu muram? Ya, itu ada di Kejadian ya teman-teman ya. Itu ada di Kejadian. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Kenapa mau kamu muram? Kenapa kau kehilangan sukacita? Saudara, enggak mudah di saat kita benar-benar mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi kita tahu firman Tuhan harus mengadakan kepada kita bahwa kamu harus tetap percaya, bahwa kamu harus tetap mengampuni, bahwa kamu harus tetap memberikan yang terbaik lewat hidupmu, bahwa kamu harus tetap mengasihi, bahwa kamu tetap harus mempedulikan orang-orang di sekitar. Itu enggak mudah teman-teman. Tapi di saat kita mau melakukan, Tuhan aku mau mengampuni karena aku mengasihimu Tuhan. Sama seperti istri saya suka ngomong, aku mencintaimu sama seperti aku mencintai Tuhan. Aku mau mengampuni dia karena aku mengasihimu Tuhan. Aku mau peduli sama dia karena aku mengasihimu Tuhan. Aku mau memberikan waktuku karena aku mengasihimu ya Tuhan. Karena artinya di saat kita mengasihi Tuhan, belas kasihan Tuhan itu akan masuk dalam diri kita. Sehingga belas kasihan itu yang akan membuat mata kita penuh belas kasihan memandang jiwa-jiwa. Tuhan yang membuat kita punya belas kasihan teman-teman. Karena Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Makanya kalau sampai kita tidak punya empati, tidak punya belas kasihan, sudah ada satu warning bagi kita. Kenapa kita tidak punya belas kasihan kepada sesama kita? Karena Tuhan penuh dengan belas kasihan. Itulah kalau tadi berkata apa yang berkenan. Yang berikutnya lagi. Apa yang sempurna? Tadi di Roma 12 ayat yang kedua itu kan bisa membedakan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Matius 19 ayat 21. Membedakan yang baik dari yang buruk, oke mudah.
Tapi mulai membedakan yang berkenan kepada Allah, itu tidak mudah. Hanya orang dewasa itu. Dan yang berikutnya lagi, untuk membedakan mana yang sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini gak mudah teman-teman. Apa itu bicara seperti itu? Pergilah, lakukan sesuatu, jangan wacana aja. Nah, makanya tadi saya katakan, saya berharap suatu saat yang couple, satu saat kau juga melayani. Karena Tuhan ingin itu. Gak bisa kita bilang, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Ya, kau bisa lakukan bagian yang lain. Gak harus berkhotbah, gak usah bernyanyi, tapi lakukan sesuatu, terjun langsung, beranjak, pergi. Lakukan sesuatu, jangan diam saja. Jangan bangga dengan hafal ayat ini terus menerus, tapi kita gak melakukan apa-apa. Dan mungkin itu terutama dimulai dari keluarga, ajar anakmu, ajar istrimu. Siapapun yang ada di rumah, ajarlah itu. Tapi gak cukup hanya di keluarga aja, beranjak keluar. Mulai di gereja, mulai di antara teman-teman, ceritakan perbuatan Tuhan itu seperti apa. Dan apabila ada suatu tantangan, challenge kepada kita, untuk kita melayani seperti yang tadi, ambil itu. Lakukan. Kau lakukan itu untuk Tuhan. Jangan nunggu, aku harus kursus nyanyi dulu bang. Aku harus bisa ini dulu bang. Enggak penting. Cerita Yesus itu selalu menarik bagi banyak orang. Cerita Yesus itu selalu, yang dia lakukan buat kita itu selalu menarik bagi banyak orang. Dan itu akan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Kalau Bang Michael sama Citami bisa, berarti aku pun bisa. Kalau keluarga Bang Michael dan Citami bisa, berarti keluarga kami pun bisa. Kalau keluarga Bang Benny dengan Kamaria dan anak-anaknya bisa, keluarga kami pun bisa. Itu berkuasa sekali perbuatan Tuhan, lebih dari firman ini. Ini firman yang hidup, yang dialami dalam darah dan daging. Bukan cuma firman di dalam Alkitab kita ini, tapi menjadi nyata dalam dunia ini. Itu yang Tuhan mau. Lakukan, pergilah. Yang berikutnya apa tadi dikatakan? Juallah segala milikmu. Lepaskan semua ikatan-ikatan duniawi itu, saudara. Bukan berarti kita jadi rohani semua. Bukan. Engkau ada di kegiatan, di kehidupan duniawi, tapi engkau tidak terikat di dalamnya. Itu dikatakan misalnya begini. Coba kita lihat di Lukas pasal 16 ayat 9. Lukas pasal 16 ayat ke-9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi kamu diterima di dalam kemah abadi. Tuhan bilang kita nggak boleh jauh dari namanya kekayaan, karena memang kekayaan itu ada gunanya, bisa Tuhan gunakan. Memang mamon bicara tentang dewa, tapi di dalam kuasa Kristus, mamon bisa kita pergunakan. Di saat kita apa? Lanjutkan lagi nih ya, ke bawahnya lagi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak juga benar dalam perkara yang besar. Lanjut ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini yang banyak menjadi jeratan orang-orang kaya. Bukan berarti dijual semuanya itu, berarti kita lepaskan semua terus kita jadi pertapa-pertapa. Bukan seperti itu, tapi gunakan berkat Tuhan itu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Untuk memperpanjang tangan kasih Tuhan. Saya paling tidak setuju kalau dikatakan Tuhan biar berkat-berkat ini bisa memperlebar kerajaan Allah. Nggak usah memperlebar kerajaan Allah. Memperlebar tangan Tuhan menjangkau. Supaya tangan Tuhan itu sampai ke pelosok sana. Sampai ke daerah-daerah, ke kampung-kampung. Yang kemarin pernah datang kepada saya hanya butuh speaker aktif harga berapa? 1,5 juta, nggak ada duit. Tapi mereka tetap semangat melayani. Itu saya bersyukur banget waktu ngeliat itu teman-teman. Sangat bersyukur. Tuhan, saya pikir tempat saya yang paling tidak kondusif ya. Ternyata ada yang lebih lagi. Tapi mereka tetap punya semangat. Nah itu memberi inspirasi bagi saya. Mereka aja semangat, masa saya enggak. Tapi jadi pertanyaan saya, kenapa mereka sampai kekurangan seperti itu? Kenapa mereka sampai hanya untuk speaker aktif itu enggak punya uang? Padahal kita disuruh bergaul dengan mamon tidak jujur. Dan ini ujiannya jika kamu tidak setia. Di saat kita bergaul, setia apa enggak? Kalau kita misal bergaul dengan mamon itu, kita punya uang, kita punya apapun yang kita miliki. Tapi kita gunakan terus untuk memperpanjang tangan kasih Tuhan. Oh ya, kau berkenan di hadapanku.
Tapi di saat kita memiliki berkat yang berlimpah, mulai kita licik-licikan sama Tuhan. Ini berkat buat aku, bukan buat dia. Ini berkat buat gerejaku, bukan buat dia. Nggak kasihan gitu. Dan datangnya minta tolongnya sama saya yang uangnya juga terbatas. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya saya cuma berkatin, cuma saya bilang maaf saya nggak bisa kasih seperti yang kamu mau. Inilah kemampuan saya. Tapi saya bilang nanti suatu saat saya akan ada berkat, saya akan kirim lagi buat kamu. Cuma miris. Kalau kamu tidak setia dalam mamon, tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta sesungguhnya? Apa harta sesungguh kita? Yang ada di sorga, di mana ngengat dan karat tidak akan bisa memakannya. Kalau di dunia pun kita tidak bisa dipercaya, jangan harap kita bisa dapatkan yang di sorga, teman-teman. Ya. Mulai mata Yesus itu masuk dalam diri kita. Mata penuh belas kasihan itu, teman-teman. Mulai memandang semua yang kita miliki. Apa sih talentamu saat ini? Kau jago cari uang, lakukan itu untuk memperpanjang tangan kasih Tuhan. Kau bisa bermain musik, lakukan itu untuk memperpanjang tangan kasih Tuhan. Kau bisa lakukan apapun dengan tenagamu, dengan waktumu, dengan telingamu. Mendengarkan keluh kesah orang itu gak mudah. Tapi kita mau untuk memperpanjang tangan kasih Tuhan. Apa yang kita miliki itu benar-benar harus kita berikan lagi buat Tuhan, teman-teman. Dan yang berikutnya lagi adalah balik lagi ke Matius 19 ayat 21. Matius 19 ayat 21. Berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Oke. Menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita beri kepada orang miskin, ada empati tadi saya sudah sampaikan. Dan yang berikutnya datanglah dan ikut aku itu adalah pikul salib dan sangkal diri. Dan itu tidak enak. Tidak enak. Makanya saya selalu katakan jangan sangka ikut Kristus itu enak. Tapi kalau semakin kita bisa menguasai daging kita, baru kita katakan enak. Pikul salib sangkal diri. Kalau kita merasakan sangat tidak enak, sebenarnya itu suatu tanda dari Tuhan diberikan kepada kita, bahwa memang kita masih penuh dengan kedagingan, teman-teman. Kita masih jauh dari standarnya Tuhan. Kalau kita masih merasa menderita banget ikut Yesus, kita masih belum memenuhi standar Tuhan. Karena kalau kita sudah memenuhi standarnya Tuhan, pasti enak ikut Yesus. Mengampuni itu pasti enak, gak berat lagi. Saya masih berat mengampuni, teman-teman. Masih berat. Gak dihargai itu masih gak enak. Makanya kita akan lagi mau belajar semuanya. Tapi kalau kita sudah bisa, gak penting lagi. Gak dihargai juga gak apa-apa. Dicuekin juga gak apa-apa. Kenapa bisa gak apa-apa? Karena fokus kita tuh udah ke Tuhan. Dan saat kita fokus ke Tuhan, maka Tuhan memberikan dirinya kepada kita. Kalau teman-teman tadi dengar dari semua apa yang saya sampaikan, sepertinya saya yakin ya, banyak di antara kita yang akan berkata, berarti selama ini aku taat tetapi tidak mengerti. Berarti selama ini aku taat, aku seperti anak kecil. Berarti aku selama ini taat tuh seperti anak bayi yang masih butuh susu, bukan makanan keras. Baru dicuekin aja udah ngambek, udah gak mau ke gereja lagi, udah gak mau datang lagi ke ibadah. Baru disinggung sedikit aja, langsung bawanya panjang. Masalahnya ini hidup dan mati kita, teman-teman. Gak bisa kita main-main lagi. Bukan sesuatu hal yang ringan, ini hidup dan mati kita, nanti kita bisa bersama dengan Tuhan. Tuhan hanya mencari mempelai yang dewasa. Kita sama-sama berjuang, saya juga berjuang. Kami juga masih ada konflik, kami juga masih ada berantem. Tapi beda sama dulu, cepat berakhirnya. Tuh, cepat berakhirnya. Terakhir kami berantem, adu mulut, gak enak-enakan, tiba-tiba kami bisa tertawa bareng. Kata istri saya, habis saya tertawa ngeliat muka kamu lucu. Lagi berantem bisa lucu. Pada saat saya minta maaf sama istri saya, ya udah saya minta maaf. Akhirnya kita ketawa bareng dan saya bilang sama istri saya, ini hadiah dari sorga. Beda sama dulu. Jadi berantemnya juga udah beda sama dulu. Adu pendapatnya juga udah beda sama dulu.
Di dalam memandang teman masing-masing juga berbeda, gak sama dengan dulu. Ada perubahan. Apa yang menjadi beban istri saya anggap jadi beban saya juga. Apa yang menjadi beban saya, jadi bebannya istri saya juga. Saya baru bisa merasakan sekarang dalam satu unity dalam rumah tangga. Makanya saya selalu katakan, saya tidak lagi percaya omongan orang-orang tua zaman dulu yang sok-sok memberikan nasihat. Kalau nanti ya, kalau kalian sudah seperti kami, umur 60, 70, nanti juga hubungan rumah tangga kalian itu sama seperti sahabat. Udah seperti teman. Oh, saya dulu mangut-mangut, oh begitu ya omanya, oh begitu ya opa. Kalau sekarang saya bantah itu. Kalau memang ada Kristus, selamanya akan tetap menjadi kekasih. Selamanya akan tetap menjadi kekasih. Kenapa? Karena ada Yesus di dalamnya. Gak mungkin ada Yesus di dalamnya menjadi sahabat. Karena suami istri itu adalah simbol dari mempelai pria dan kita mempelai wanita. Dan setiap pernikahan itu dipersatukan oleh Yesus Kristus sebagai yang menyatukan kita. Jadi mau sampai keriput-keriput juga. Kalau orang Medan bilang kulitnya udah kayak kerupuk jange gitu misalnya. Tetap mencintai. Tetap menjadi kekasih. Tetap menjadi peduli. Tetap menjadi seperti ABG. Berpelukan, bergandengan, berjalan bareng-bareng, bercanda, dan semuanya. Ya, itu karena Kristus. Kalau kita memang mau menjadi pasangan-pasangan yang dewasa, kalau sudah menikah, dan nanti kelak anak-anak kita juga, kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kadang-kadang ada anak-anak yang takut untuk menikah, gara-gara melihat orang tuanya tidak baik hubungannya. Tapi kalau dia melihat hubungan orang tuanya berubah, bertobat, dan menjadi manis kembali, dia juga tidak takut dengan pernikahan. Karena dia lihat, oh ternyata pernikahan itu indah ya, keren ya. Saya mau seperti papa dan mama saya. Saya mau ada kehangatan di dalamnya. Karena kalau ada kehangatan di dalamnya, anak juga malas keluar. Kenapa anak suka keluar? Karena anak itu ingin mencari kehangatan di antara teman-temannya. Karena tidak mendapatkan, dia mencari keluar. Dia lebih asik, lebih keren, lebih bisa menerima dia. Itulah yang kami dapat, itulah yang saya dapat. Yang saya bagikan di sini. Berubahlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa. Yang akhirnya satu kerinduan kami, suatu saat saya bilang sama anak kami kemarin. Papa dan mama pengen suatu saat nanti kalau kamu punya anak, papa pengen mengajar anak kamu, cucu kami. Apa yang papa miliki akan papa bagikan buat dia. Oh ya, itu memang tugasmu, Pak. Ya. Saya akan lakukan itu. Untuk membentuk satu generasi-generasi baru. Generasi-generasi yang dewasa. Bukan generasi-generasi anak, mimi, cucu. Ya. Generasi-generasi yang dewasa. Ayat terakhir nih ya. Karena Anda senang kalau dibilang ayat terakhir. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya telah siap sedia. Pengantin yang dewasa. Saya belum. Saya belum dewasa seperti standarnya Tuhan. Tapi saya mau. Saya mau dikoreksi oleh istri saya. Saya mau dikoreksi oleh teman-teman saya. Saya mau dikoreksi oleh anak saya. Saya bukan lagi menjadi suatu bapak yang benar-benar sepertinya yang paling tahu, yang paling benar, yang paling enggak. Saya enggak mau seperti itu. Saya mau semakin dewasa. Teman-teman juga harus seperti itu. Harus mau menjadi semakin dewasa. Kalau mungkin engkau punya masalah dengan orang tuamu, doalah kepada Tuhan. Istri saya mendoakan saya. Bertahun-tahun. Tidak ada yang mustahil. Doalah kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan. Kalau engkau punya masalah dengan orang tuamu, dengan istrimu, dengan suamimu,
Karena orang tua kita yang masih belum menjadi seorang dewasa, suami kita atau istri kita belum menjadi dewasa, atau anak kita belum menjadi dewasa, padahal secara usia sudah dewasa, berdoalah. Tidak ada yang mustahil. Selamatkan keluarga kita dengan kita yang menjadi pelakunya. Istri saya sudah menjadi penyelamat dalam keluarga kami. Kadang-kadang saya suka bilang sama istri saya, Moy, aku bilang, saya berharap suatu saat kalau memang kita sampai di sorga, kamu memiliki posisi yang lebih dari saya. Karena besar sekali yang kamu lakukan buat keluarga. Terima kasih. Nah sekarang saya mengambil bagian, stop, kamu menjadi pembela keluarga, sekarang saya sebagai bapak, sebagai suami. Saya sekarang yang berjalan di depan. Kamu tenang di belakang. Ya, kamu tenang di belakang. Sekarang saya. Saya udah ngerti apa yang Tuhan mau dalam diri saya dan keluarga saya. Dan itu juga dilakukan oleh teman-teman kami di Pondok Anugerah Genius. Kami berubah cara pandang kami dengan keluarga. Kami berubah. Itulah Tuhan kita yang ajaib. Saya berharap teman-teman di PIH yang hari ini juga, teman-teman bisa dapat sesuatu. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan berikan kepada kita. Jangan main-main dengan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Suatu saat kita akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Seorang bapak akan mempertanggungjawabkan istri dan anak-anaknya, pekerjaannya, pelayanannya. Seorang ibu juga sama. Suatu saat akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, suaminya, anaknya, pelayanan, pekerjaan atau apapun. Suatu saat seorang anak juga akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tentang orang tuanya, papa mamanya, tentang teman-temannya, tentang pacarnya, tentang semua yang Tuhan percayakan kepadanya. Semua talenta yang kita miliki, tidak ada satupun yang bisa kita skip di hadapan Tuhan. Semua harus kita percayakan di hadapan Tuhan. Saya akhiri. Ubah hatiku. Saya undang teman-teman pemain musik untuk ke depan. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu, lebih lagi katakan, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku. Taruh tangan kita di dada kita, seperti dirimu. Katakan, engkau penjunan, engkau penjunan. Kami hanya tahu lihat Tuhan. Bentuk jadikan, bentuk jadikan. Ini doaku, engkau penjunan, engkau penjunan. Ku tanah liat, bentuk jadikan. Ini doa. Ayo kita bangkit berdiri, naikkan pujiannya dengan segenap hati kita. Ubah hatiku, kami mau berubah Tuhan. Seputih salju, ubah hatiku. Seperti dirimu, lebih sungguh-sungguh lagi, ubah hatiku. Kami mau berubah. Kami mau seperti Kau Tuhan. Seperti dirimu. Oh, Engkau penjunan,
bentuk jadikan kami Tuhan. Bentuk jadikan. Ini doaku. Aku Engkau penjunan. Ku tanah liat. Bentuk jadikan. Ini doaku. Dengan lembut katakan Engkau penjunan. Engkau penjunan. Kami mau dibentuk Tuhan. Kami mau menjadi dewasa Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak-anak kecil lagi yang makanannya hanyalah susu saja. Kami mau berubah Tuhan. Engkau penjunan. Tuhan jamah anak-anakmu di tempat ini. Tuhan jamah anak-anakmu di tempat ini. Ada yang bermasalah dengan orang tua, ada yang bermasalah dengan anak, ada yang bermasalah dengan pasangan hidupnya ya Tuhan. Tapi hari ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami dulu yang mau berubah Tuhan. Kami dulu yang mau berubah. Kami gak mau menuntut orang lain untuk berubah. Kami dulu yang mau berubah. Engkau penjunan kami. Kami yang mau berubah. Kami gak menuntut siapa-siapa Tuhan. Kami yang mau berubah Tuhan. Bentuk jadikan. Bentuk jadikan. Ini doaku. Ini doaku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku. Ubah hatiku seperti dirimu. Seperti dirimu. Oh, ubah hatiku. Hatiku. Jamah Tuhan. Seperti Jamah Tuhan. salju. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Ubah hatiku. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Seperti dirimu. Kami buka hati kami lebar-lebar di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Aku dan semua anak-anak-Mu di tempat ini, kami semua mau menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Kami mau dibentuk lagi oleh Tuhan. Biar kami belajar dari makanan-makanan keras yang kami hadapi. Kami mau belajar untuk tidak menyalahkan orang lain. Kami juga tidak menyalahkan diri kami. Tapi kami membuka pintu untuk Tuhan masuk, mengkoreksi, mengajar, menegur, dan membalut kembali kami. Supaya kami bisa memperoleh kemenangan, dan kami percaya kalau kami menang Tuhan, maka semua yang kami doakan orang-orang yang kami kasihi, mereka juga akan mendapat kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, aku sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Biarlah setiap firman itu diberkati oleh Engkau dan masuk dalam hati kami yang paling dalam untuk menjadi berbuah dan menjadi suatu berkat yang berlimpah bagi kami dan keluarga kami dan orang kami cintai, teman-teman kami dan lingkungan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi sama-sama katakan amin.
Naikkan satu pujian tadi dong yang tadi dinyanyikan Maria tadi ya. Itu praise-nya apa tadi lagunya itu? Itu asik ya lagunya ya. Yuk kita naikkan satu pujian ya teman-teman ya tadi ya yang dinyanyikan ya. Ya. Itu backing vokal di belakang. Yel-yelnya diikutin ya. Ini asik lagunya. Jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela terlubah supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana, tangannya rela terlubah supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Dia selalu bersamaku. Dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Sama-sama kita gandeng tangan teman-teman Ayo kita, ikutin saudara. sama-sama tepuk Kita bergandingan tangan. tangan, kita mau ikut Yesus bersama-sama. Amin. Ikut ini kami anak-anak mau ikut Engkau Tuhan. Selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Asik-asik. Dalam suka dan duka, hey, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Lagi-lagi. Dalam Suka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Asik-asik. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Haleluya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati kita semua.